Oke, Tama menatap Darius lagi, dan memerintahkan, begitu kamu berhasil membunuhnya, sampaikan informasinya setelah menghancurkan pasukan. Kamu harus segera menyinkronkan informasi itu kepada penjaga kavaleri dan prajurit yang berkorban mati dalam waktu sesingkat mungkin, dan pada saat yang sama mengirim pasukan khusus untuk mulai menanam bahan peledak di titik peledakan yang telah diletakkan sebelumnya, dan bersiap untuk peledakan. Tama berkata lagi kepada guru Yoshua, bisakah kamu melakukannya? Darius membungkuk lagi dan berkata, atas perintah Tuan Renza, saya bisa melakukannya. Oke, Tama memandang Aaron Carlos, penjaga kavaleri, dan memerintahkan, Aaron Carlos, begitu kamu menerima berita, segera beritahu semua anggota keluarga penjaga kavaleri untuk bersiap mengungsi. Kendalikan semua orang di kapal barang, dan memastikan bahwa mereka tidak dapat mengirimkan informasi apapun ke dunia luar dalam waktu singkat. Dapatkah kamu melakukannya? Aaron Carlos menjawab dengan tegas tanpa berpikir, jangan khawatir, Tuan, saya akan memenuhi misi mereka. Tama mengangguk, dan menatap si 390, dan memerintahkan 390. Setelah kamu menerima berita, segera atur semua prajurit yang berkorban mati dan keluarga mereka untuk bersiap dievakuasi. Kamu tinggal jauh di bawah tanah, dan kamu harus memastikan kecepatan dan efisiensi saat kamu mengungsi. Dalam situasi seperti itu, tertib dan jangan pernah panik. Kamu harus memastikan bahwa orang tua, anak-anak, dan wanita mengungsi terlebih dahulu. Jika orang lain berani mendahului, mereka akan dibunuh. Bisakah kamu melakukannya? Si 390 berkata dengan hormat. Jangan khawatir, Tuan, saya menjamin semuanya, bahwa mereka tidak akan pernah mengungkapkan apapun. Tama sedikit mengangguk puas, dan berkata, pada saat itu, selama kamu dapat membunuh utusan baru spesial, dan kendalikan orang-orang di kapal barang dalam waktu sesingkat mungkin. Secara teoritis setidaknya kamu dapat mengungsi. Kita akan memenangkan setengah hari, yaitu 12 jam, yang juga merupakan waktu yang dibutuhkan kapal barang untuk membongkar dan memuat ulang. Tetap di sini selama 12 jam, dan kita akan dapat mengungsi tanpa jejak. Setelah semua orang dievakuasi, pasukan khusus yang tertinggal akan bertanggung jawab untuk meledakkan seluruh tambang tembaga. Pada saat itu, ledakan besar pasti akan terjadi. Perhatian lokal di Siprus terlebih dahulu. Begitu mereka campur tangan, akan sangat sulit bagi Black Mamba untuk menindaklanjuti dan menyelidiki ratusan meter tanah. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyelidiki secara mendalam di bawah tanah. Jadi selama kita tidak meninggalkan petunjuk saat kita mundur, ribuan orang ini tampaknya telah menguap di mata Black Mamba. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana orang-orang ini melakukannya. Apalagi bagaimana orang-orang ini menerobos belenggu penawarnya. Pada saat itu, saya khawatir Black Mamba akan menjadi orang pertama yang takut mati. Itu pasti merupakan pukulan besar bagi mereka. Berbicara tentang ini, Tama berhenti sejenak, dan berkata sambil tersenyum, di atas adalah rencana penggulingan sarang. Rencana Tama untuk menggulingkan sarang selesai dan teliti, dan tingkat eksekusinya cukup tinggi, dan setiap orang diberi pembagian kerja yang sangat jelas. Selama orang-orang ini dapat mengikuti perintahnya pada saat-saat kritis, dan semua orang menjalankan tugas mereka di tertib, pasti bisa, dalam waktu sesingkat-singkatnya buat respon yang sempurna. Selain itu, Tama percaya bahwa begitu hari tiba untuk implementasi rencana menggulingkan sarang, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi Black Mamba. Pada saat itu, perkumpulan Black Mamba akan menyadari bahwa racun yang mereka gunakan untuk mengendalikan semua anggota telah retak, dan interiornya pertama-tama akan jatuh ke dalam kekacauan, dan hati orang pasti akan berubah. Bagi Black Mamba, itu akan seperti seseorang yang kebal terhadap pisau dan senjata, tiba-tiba lengannya patah oleh peluru yang tiba-tiba.
Semua orang sangat bersemangat saat ini, karena mereka tahu bahwa rencana Tama untuk menggulingkan sarang akan dilaksanakan cepat atau lambat, hanya masalah waktu saja. Setelah rencana ini benar-benar diluncurkan, itu akan menjadi langkah pertama mereka untuk membalas dendam terhadap Black Mamba. Saat ini, Tama berkata kepada Fion yang datang dari Suriah dengan tentara Wanpo, "Bion, mulai sekarang, kamu tinggal di sini. Kamu, seperti si 390, lahir sebagai tentara yang berkorban mati. Mereka hidup bersama, dan itu pasti lebih cocok untukmu." Fion berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Renza." Melihat penampilan Fion yang ragu-ragu, Tama berkata, "Jangan khawatir, mungkin garnisun tentara yang berkorban mati berikutnya yang akan kita ambil alih adalah tempat istri, anak, dan anggota keluargamu berada. Tetapi kamu harus memahami bahwa masalah ini tidak dapat diburu-buru, dan akan terungkap lagi jika sudah dibersihkan." Fion tersedak dengan air mata berlinang berkata, "Terima kasih, Tuan Renza, karena masih memikirkan istri dan anak saya. Menilai dari apa yang Anda katakan, kematian bawahan itu sepadan." Tama sedikit tersenyum, dan berkata, "Hiduplah dengan baik, dan hiduplah untuk melihat istri dan anak-anakmu." Fion mengangguk berat dengan air mata berlinang. Tama kemudian berkata kepada si 390, "Fion adalah pekerja keras sepertimu, dan saya akan meninggalkannya dalam perawatanmu mulai sekarang." Si 390 berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, Tuan, saya akan menjaganya dengan baik." "Oke." Tama mengangguk, melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, kalian keluar dulu, Yoshua dan Darius tetap tinggal." Yang lain bangkit satu demi satu, mundur dengan hormat. Di kantor, hanya Yoshua dan tuannya Darius yang tersisa. Tama memandang Darius, dan berkata dengan ringan, "Tuan Darius, saya masih memiliki masalah yang sangat penting yang ingin saya serahkan kepadamu." Darius dengan cepat berdiri, membungkuk dan berkata, "Tuan Renza, beri saya perintah, dan saya akan melakukan yang terbaik. Silahkan Tuan." Tama mengangguk, dan berkata, "Semua prajurit yang berkorban mati, serta penjaga kavaleri, setelah racun di tubuh mereka dihilangkan, kemampuan tempur mereka yang sebenarnya telah turun banyak, terutama karena racun di tubuh mereka sebelumnya. Ini juga merupakan jenis energi yang terus terakumulasi, yang dapat meningkatkan kekuatan mereka sampai batas tertentu. Jadi saya harap kamu dapat menggunakan energi yang mengajarimu untuk menghancurkan tentara di awal, dan ajari prajurit yang berkorban mati dan penjaga kavaleri ini sebagai muridmu sendiri. Seni bela diri yang sebenarnya." Darius segera berkata, "Oke, Tuan Renza, saya pasti akan mengajari mereka semua yang telah mereka pelajari, dan tidak akan pernah menyembunyikan apapun." Tama sangat puas dengan sikapnya. Kebanyakan orang seni bela diri, dia sangat menghargai keterampilan seni bela diri yang dia kembangkan, dan dia tidak mau memberikannya kepada orang asing dalam keadaan apapun. Selain itu, keterampilan seni bela diri bukan hanya rahasia seorang pejuang yang dirahasiakan, tetapi juga ringkasan terperinci dari semua karakteristik seni bela dirinya. Jika keterampilan seni bela diri seseorang dikuasai oleh musuh, kemungkinan musuh mengalahkan diri sendiri akan sangat meningkat. Oleh karena itu, di bidang seni bela diri, sebagian besar metode mental seni bela diri tidak diwariskan kepada orang luar, tetapi hanya diwariskan di dalam keturunan dan anggota klan sendiri. Dan untuk beberapa sekte seni bela diri, mereka juga akan membagi keterampilan seni bela diri menjadi beberapa bagian. Murid luar hanya dapat mempelajari sepotong kecil bulu, sedangkan murid dalam dapat mempelajari beberapa esensi. Tama meminta Darius untuk mengajari prajurit yang berkorban mati dan penjaga kavaleri ini. Bahkan jika orang normal setuju, dia pasti akan ragu dan bahkan berjuang. Namun,
Darius tidak ragu sama sekali, dan dia tidak bermaksud menyembunyikan rahasianya. Hanya dari titik ini, terlihat bahwa orang ini dengan tulus patuh dan penuh ketulusan. Jadi, Tama mengangguk, menatapnya, dan bertanya sambil tersenyum, "Kamu telah terjebak di alam Ming selama bertahun-tahun, bukankah seharusnya kamu sangat cemas?" "Ya," Darius mengangguk dengan tulus dan berkata, "Saya telah terjebak selama beberapa dekade. Jika bukan karena keinginan untuk menerobos, saya khawatir saya tidak akan sabar untuk sementara waktu. Saya tahu bahwa meminum racun akan memuaskan dahaga saya, tetapi saya masih memutuskan untuk bergabung dengan Black Mamba." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.